بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, neraka disiapkan untuk orang-orang yang membangkang terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Di dalamnya begitu banyak kengerian-kengerian, siksaan yang telah Allah siapkan untuk orang-orang yang durhaka kepadanya. Tentunya orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka itu adalah orang-orang yang amal buruknya lebih banyak daripada amal baiknya. Namun ada beberapa kisah yang terbilang cukup mengharukan, namun penuh hikmah jika mendengarkannya. Kisah ini tentang orang yang tidak jadi masuk neraka karena secari kertas, dan kisah tentang ahli maksiat dari kalangan Bani Israel, umatnya Nabi Musa yang diberi ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, secari kertas yang menyelamatkan dari neraka. Dari sahabat Ka'ab radhiyallahu an, beliau bercerita, ketika hari kiamat telah ditegakkan, salah seorang umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperhitungkan dan ditimbang amalnya, dan ternyata amal buruknya lebih berat daripada amal baiknya, sehingga malaikat pun menyeretnya ke dalam neraka. Ketika itu Nabi Adam alaihi salam melihat seseorang tersebut yang diseret menuju neraka. Beliau segera menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berada dalam surga dan berkata, "Wahai Muhammad." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, "Selamat datang wahai bapak semua manusia." Nabi Adam berkata, "Sesungguhnya ada seseorang dari umatmu yang diseret menuju neraka." Nabi Adam pun menceritakan lebih detail tentang masalah itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mendengar apa yang telah diberitahukan oleh Nabi Adam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun segera bergegas untuk memberi pertolongan kepada umat beliau tersebut. Lalu Nabi Adam menunjukkan tempat di mana orang tersebut akan diseret ke dalam neraka, sedangkan Rasulullah mengikutinya dari belakang. Setelah menemukannya, Rasulullah berkata kepada malaikat, "Wahai malaikat, Tuhanku, hentikan." Para malaikat tersebut pun berkata, "Wahai Muhammad, apakah kamu tidak membaca ayat Allah di dalam hak kami?" Mereka para malaikat tidak mendurhakai apa yang Allah perintahkan kepadanya, dan mereka melaksanakan perintahnya. Quran Surah At-Tahrim ayat 6. Kemudian terdengarlah suara seruan, "Patuhilah Muhammad." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Timbanglah kembali amal perbuatannya." Para malaikat tersebut pun segera menimbang kembali amal perbuatan orang itu. Ternyata seperti hasil timbangan pertama, amal buruk orang itu lebih berat daripada amal baiknya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil secari kertas dari sakunya yang di dalamnya tertulis bacaan sholawat Nabi, dan meletakkan secari kertas tersebut di dalam timbangan amal baik orang itu. Seketika itu pula amal buruk yang tadinya lebih berat kini berbalik menjadi lebih ringan. Amal kebaikan orang itu pun lebih berat daripada amal buruknya, sehingga ia merasa sangat senang dan bahagia. Lalu ia berkata, "Demi ayah dan ibuku, siapakah engkau?" Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Aku adalah Muhammad." Kemudian orang itu pun menangis dan mencium telapak kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu ia berkata, "Wahai Rasulullah, apakah secari kertas yang tadi itu?" Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Itu adalah bacaan sholawatmu yang pernah engkau bersolawat kepadaku semasa hidup di dunia,
dan aku menjaganya untukmu. Yang kedua, ahli maksiat di zaman Nabi Musa yang meninggal husnul khotimah. Diceritakan di zaman Nabi Musa ada seorang laki-laki dari Bani Israel yang musrif. Perbuatannya melewati batas kemaksiatan. Setiap hari yang ia lakukan adalah bermaksiat dan selalu menzolimi orang di sekitarnya. Suatu ketika seorang laki-laki musrif itu meninggal dunia, dan karena semasa hidupnya dia selalu menzolimi dan selalu berbuat maksiat. Akhirnya orang-orang di sekitarnya membiarkannya dan menelantarkannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberi wahyu kepada Nabi Musa alaihissalam agar memandikan dan mensolati mayat lelaki musrif tersebut. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan ampunan kepada lelaki musrif tersebut, Nabi Musa merasa heran setelah mendapat wahyu dari Allah karena melihat kejadian orang-orang Bani Israel yang menelantarkan mayat lelaki tersebut. Akhirnya Nabi Musa bertanya kepada Allah, "Ya Allah, ya Tuhanku, sebab karena apakah Engkau mengampuninya?" Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Karena dia membuka kitab Taurat dan dia menemukan nama Muhammad di dalamnya. Dia kemudian merangkulnya dan menciumnya. Kemudian dia bersolawat kepada Muhammad. Setelah itu aku pun mengampuninya." Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, dari kisah tersebut bisa kita ambil hikmahnya bahwa kita tidak akan pernah tahu akhir dari hayat seseorang, apakah dia akan husnul khotimah atau su'ul khotimah. Dan yang perlu kita ketahui adalah bahwa yang berhak menghakimi dosa dan kesalahan semua makhluk di muka bumi ini hanyalah Allah Subhanahu wa taala yang maha dari segala-galanya. Semoga kita termasuk salah satu golongan dari orang-orang yang diberi rahmat oleh Allah dan ampunan serta kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.